Selamat pagi, apa kabar Pak Bebin? Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Salam sehat buat kita semua. Sudah sempat keluar rumah pagi ini? Oh, sudah dong. Sudah Mantap. sudah jalan pagi. Siap. Yang penting dapat Jalanan sudah keringat Pak ya. rame. Yang naik sepeda di luar jalur sepeda juga sudah banyak. Ya, Nampaknya Jakarta sudah mulai normal. Eh, yang foto-fotoan juga sudah rame. Kalau udah foto-fotoan kan artinya maskernya dilepas. ya. Ada yang jogging dan sebagainya. Jakarta sudah inilah rame lah. Ya. Cuman tumben pagi ini saya belum mendengar suara knalpot racing. Biasanya kalau di sekitar jam 6:30 tuh sudah mulai kedengeran gitu. Betul, Ini betul. belum nih, pagi Bia- ini belum. Biasanya juga lewat sekitar Gajah Mada Hemuruk Pak. Suaranya kedengeran. Oh, sampai situ? Sampai Saya pikir sini. cuma di sekitar Tamrin Sudirman saja. Mungkin sekalian ke kota tua Pak. Ya, 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 ya. Betul. Pak Bebin, ini sedang ramai Ya, dibicarakan mengenai uji emisi. Pak Bebin melihat hmm. kebijakan ini seperti apa Pak? Uji emisi itu penting. Apa yang akan saya sampaikan bukan berarti saya bertentangan dengan uji emisi. Ya, Bahwasanya kita peduli dengan pengotoran udara, peduli dengan polusi, itu penting. Walaupun kita sama-sama akui bahwa selama ini hanyalah basa-basi. oke. Kok bisa Pak Bebin menyebutnya basa-basi? Kenapa saya sebut basa-basi? Saya lupa terjadinya tahun berapa. Ya, Itu pernah dilakukan rahasia uji emisi. Tapi umurnya tidak sampai seumur jagung. Tahu-tahu hilang lenyap. Saya juga masih teringat soal langit biru. Hanya sekedar wacana. ya, Saya katakan makanya pakai bahasa yang sehari-hari, bahasa basi. ya. Terus saya jadi banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan. Ketika dikatakan tanggal 13 akan ada rahasia dan tilang untuk uji emisi. Ini mainan apa lagi? Maaf, mau jualan stiker lagi. Sampai dibahas di antara teman-teman wartawan dunia otomotif. Kasihan lu. Dulu banyak bengkel yang invest beli alat untuk uji emisi. Ya. Belum dipakai beberapa kali, tahu-tahu uji emisinya lenyap. Bak alkohol ditiup angin. Oke. Begitu saja. Kehadirannya pun mendadak. Tahu-tahu ada informasi, tahu-tahu ada tilang. Saya hanya bertanya dalam hati, uji emisi mau pakai standar apa ya? Oke. Standar DKI apa standar dunia? Ya. Kalau standar dunia, mau pakai euro berapa? Kita Oke. standar mesti pakai, ada secara ilmiah dong. Ya. Sementara mobil yang beredar masih banyak pakai standar Euro 2. Malah mobil-mobil yang dikatakan tergolong mewah, itu banyak yang sudah standar Euro 3 dan Euro 4. Lah kok Pak Bebin bisa ngomong begitu? Lah iyalah, Ya. bahan bakarnya ketentuannya sudah jelas. Maaf, seringkali kita salah kaprah. Oh, mesti yang pakai oktan 98 ya Pak. Ini sudah nggak bicara oktan, Ya. bicara standar euro. Ini kan bolak-balik salah kaprah terus. Oke. Kan saya sudah cerita. Saya di Jerman, saya di Skandinavia, saya di Kanada. Oktannya berapa? Di bawah 90. Oke. Saya pakai oktan di atas 90 tuh di Itali.
92. Di Jerman masih ada oktan 88. Ya. Tapi jangan samakan sama kita punya premium. Oke. Salah kaprah. Nanti begitu dengar, oh 98 di Jerman Pak, kalau gitu saya pakai premium. Salah besar. Oke. Urusan diesel juga sama. Bicaranya bukan setan number. Sama seperti kasus di bahan bakar, oktan number. Bukan. Kandungan sulfurnya berapa? Ya. Kalau kita sudah mau mengikuti standar seperti di sana, di luar sana, mau di Amerika, mau di Kanada, mau di Jepang, di Korea, di Eropa, sulfurnya tuh harus berapa? Yang jelas di bawah 200, bahkan di bawah 150. Iya. Jadi kita nggak bicara Kita oktan, mau Pak, ya? pakai solar berapa? Bukan bicara oktan, bukan bicara setan number. Iya. Kalau di bahan bakar bensin, seberapa bersih setelah pembakaran? Itu kata kuncinya. Iya. Nah, kembali ke kasus kita. Saya mendukung sekali mau diimplementasikan urusan uji emisi. Uji emisi bukan dilakukan di pinggir jalan. Oke. Ini kan salah kaprah. Di sampingnya ada bapak polisi megang buku tilang. Lucu. Iya. Lucu. Oke. Uji emisi adanya di bengkel. Mau bengkel resmi, mau bengkel umum, uji emisi. Iya. Ada print out-nya. Oke. Standarnya yang mana? Ya seperti itu. Oke. Jangan terus banyak yang komentar di radio. Jangan. Kami-kami yang rakyat yang masih baru bisa bernapas, mulai bernapas dengan pandemi dan PPKM, PPKM, Pak. yang PPKM. Iya. Itu angkutan umum dulu. Loh, di situ juga saya setuju. Angkutan umum, logistik, truk. Sekarang ini kalau bicara logistik kan luar biasa. Iya kan? Iya. Di depan studionya Anto aja itu ada bagian dari logistik gitu. Betul. Karena kita sekarang sudah hobi dengan online ria. Nah, kendaraan-kendaraan yang seperti itu. Kendaraan umum bukan hanya melihat Mikrolet dan Kopaja. Semua. Iya. Mau taksi online, mau Gojek, semua. Karena mereka itulah yang sehari-hari berjalan di atas 100 kilometer. Betul. Seorang Anto itu kalau sehari-hari paling berapa toh dari rumah ke studio, Anto mau peluyuran kemana lagi? Nggak boleh, Pak. Sama Iya yang kan? di rumah, ya. Iya. Kita ini berapa sih? Mau yang rumahnya di Bogor, kerjanya di Gajah Mada juga hayu. Dihitung. Sementara sebuah taksi dalam 12 jam 300-400 kilo. Iya. Bus mau apapun istilahnya feeder dan sebagainya. Itu berapa? Kan kita tahu Transjakarta sudah pakai BBG. Betul. Nggak usah diragukan Transjakarta. Yang bukan Transjakarta, yang masih bersolaria, Iya. saya nggak nyalain dia pakai solar. Demikian juga mobil box yang kita ketemu di jalan tol, saya nggak salahin pakai solar. Walaupun kalau melihat di negara tetangga seperti Thailand, yang sudah truknya sudah truk dan mobil box dan bus sudah memakai BBG, iri juga. Kok mereka bisa ya? Oke.
Kok di negara kita nggak bisa, kenapa sih? Oke, terlepas dari itu, kirnya bagaimana? Jangan yang datang ke kantor kir cuman bukunya aja, mobilnya enggak. Iya, Nah terus mobilnya kapan diukur? betul. Nanti katanya bikin macet. Ya alat ujinya lah yang datang ke pool. Betul. Kan bisa. Sebetulnya banyak cara yang bisa kita lakukan. Oke. Bukan terus mau nungguin di pinggir jalan sembari bawa buku tilang. Iya. Bukan itu toh. Cuma Jadi kebijakan. sekali lagi, saya tidak menentang emisi. Saya tidak bertentangan dengan uji emisi. Iya. Tapi lakukanlah dengan baik. Lakukanlah dengan konsisten. Jangan 3 bulan terus hilang. Oke. Orang blingsatan semua. Saya mesti apain nih? Lah mobil udah dipakai 4 tahun, 5 tahun. Bahan bakarnya premium. Dipeliharanya enggak. Terus, Anda pikir sekali berangkat ke bengkel langsung uji emisimu lulus? Iya. Coba aja. Terus dikatakan yang diuji yang di atas 3 tahun. Saya ngajak taruhan. Mobil yang setahun, baru umur setahun, tidak dirawat. Emang uji emisinya bisa lolos? Iya. Enggak gitu. Oke. Jangan dikotak-kotakan. Kalau memang mau diberlakukan, berlakukanlah pada semua. Tapi lakukanlah dengan cara yang benar. Oke. Lama-lama emosi loh saya. Biar nggak emosi, saya berusaha bijak, Pak ya. Ya. Ini kan tidak ada kata terlambat ya untuk memulai sesuatu yang baik, Pak ya. Tidak ada kata terlambat. Betul. Cuma tadi poin Kemarin pentingnya. saya di interview radio lain. Ternyata ada pendengarnya kos di situ berkomentar. Oke. Ya kan? Walaupun mobilnya sudah 10 tahun karena dipelihara dengan baik. Rupanya pendengar yang baik dari klinik otomotif Sonora ini. Ya. Ya bilang dia nggak takut toh. Oke. Itu kuncinya. Ketika kita pelihara dengan baik dan benar, mau diuji kapanpun nggak takut. Iya. Betul. Cuma kalau Pak Beben melihat kondisi yang ada di negara kita, Pak ya, idealnya mungkin nanti mudah-mudahan bisa didengar oleh stakeholder pembuat kebijakan ini. Ini prosesnya tadi kan pertama kali di bengkel, Pak ya. Iya kan? Ini Betul. bisa di semua bengkel dimanapun ya, Pak Bebin ya, asalkan punya alatnya ya. Seharusnya iya. Oke. Jangan kebijakan ini mengotak-ngotakan lagi. Oh, bengkel resmi yang punya alat itu, Iya. yang print out-nya diakuin. Ya jangan begitu. Terus bagaimana menjaring untuk mereka-mereka? Saya juga tidak menyalahkan, ada yang nakal kan toh. Betul. Menjaring yang nakal bagaimana? Waktu perpanjangan STNK. Itu sama. Kenapa mesti jebak di pinggir jalan? Iya. Bikin macet, bikin ruwet. Belum lagi kalau debat di pinggir jalan. Rame kan? Betul. Waktu perpanjangan STNK, ada nggak uji emisinya? Iya. Mau tahun berapapun, berarti kan tahun kedua perpanjangan STNK. Iya. Nah, ada uji emisinya nggak? Oke. Selama semua menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Iya. Nggak perlu khawatir, nggak perlu bikin kebijakan yang aneh-aneh toh. Oke. Di negara Eropa seperti itu, Pak ya, di hampir semua bengkel dilakukan. Itulah. Oke. Iya kan? Jadi, dan sebetulnya kan ini kan kewajiban pemilik kendaraan. Iya. Iya kan? Masa seorang Anto tidak ingin tahu ini motor saya jalannya efisien apa enggak? Efisien itu kan pengertiannya luas kan toh. Iya. Bukan cuma Anto bilang pagi gampang start, bensinnya irit. Bahasanya kan bukan itu. Bukan hanya itu, tapi juga
tingkat polusi saya berapa. Masa seorang Anto nggak kepingin tahu? Iya. Mau itu motor kayak, mau itu mobil kayak, Anto kalau punya pick up ya pick up kayak, punya truk-truk sekalian, masa nggak kepingin tahu? Iya. Itu kan kalau menurut saya bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Betul. Iya dong. Iya. Makanya saya tanya, bicara emisi, bicara polusi, ini mau basa-basi atau mau wacana doang? Iya. Terus bikin gaduh kemana-mana. Saya sebel ngeliat yang begini. Mudah-mudahan bukan cuma wacana dan basa-basi ya, seiring dengan berjalannya waktu, yang namanya segala kekurangan itu bisa cepat diperbaiki Pak ya, sehingga masyarakat melihatnya ini Makanya sesuatu yang masyarakat pun bukan hanya yang mendengarkan Klinik Otomotif Sonora, tetapi semua lapisan masyarakat, apapun kendaraannya, memelihara dengan baik dan mengetahui kendaraannya punya masalah apa enggak. ya. Oke. Selain bahan Jangan bakar Pak. baru telepon Klinik Otomotif Sonora ketika knalpotnya sudah netes oli. Ya. Oke. Itu kan udah telat toh. Betul. Selain bahan bakar Pak, apalagi yang harus diperhatikan? Ya pemeliharaan rutin kan jelas toh. Ya. Tapi kembali, jangan yang seperti sering terdengar di telepon masuk Klinik Otomotif Sonora yang mengatakan saya tiap bulan sudah ganti oli. Bukan itu saja. Dan ketika kita berbahas soal emisi, bagian lain tidak diperhatikan. Kan ada satu topik lagi yang lagi rame ini. Selama 2 atau 3 hari ini jadi heboh. Ya kan? Ya. Bukan hanya itu. Safety. Kendaraan-kendaraan umum. Kirnya bagaimana? Diberlakukan kirnya. Betul. Lampu cuma nyala sebelah boleh jalan. Gimana caranya toh? Lampu rem nggak nyala masih diperkenankan jalan. Begitu diperiksa buku kirnya lulus. Betul. Padahal berhentinya di tengah jalan. Iya. Menaik turunkan penumpang. Konyol kan? Iya. Ya yang begini-begini toh. Betul. Jadi ini urutannya Jadi, sangat jangan panjang Pak ya. Jangan terus sempit cara pandangnya. Iya. Begitu topiknya emisi, waduh gaduh, semua bicaranya emisi. Remnya bener apa enggak kita nggak tahu, bannya bener apa enggak kita nggak tahu, lampu mana yang hidup, mana yang mati dia juga nggak tahu. Iya. Selama lampu depan dia berasa kalau mati sebelah, kalau lampu belakang. Betul. Masa mau tunggu makan korban dulu? Nyalain lampu dalam aja toh. cuma digerak-gerakan kabelnya Pak ya. Nah, nanti giliran beli lampu yang berkedip. Katanya apa? Biar kelihatan kayak F1. Konyol nggak coba? Iya, iya. Biasanya kalau di negara Eropa Nanti- Pak, habis uji emisi diberi print out dan apakah ada stikernya juga Pak? Ya, sepertinya ada stempel apa-apa Stempel, gitu ya. loh. Lulus apa enggak dari pihak penguji. Mm-mm. Tetapi khususnya untuk kendaraan-kendaraan tua, itu memang harus datang ke tempat uji emisi. Oke. Kendaraan-kendaraan tua. Saya barusan tadi pagi terpikir, iya ya, kalau seperti di luar sana, emisi begitu ketat diperhatikan, ya, bagaimana nasibnya? Kan saya udah cerita, Ya. di Skandinavia saya ketemu motor 2 tak, itu DKW kalau nggak salah. Orang asapnya jelas kok dari knalpot, kok boleh jalan ya? Saya kan berpikir gitu kan. Terus dalam hati saya, oh mereka juga punya kebijakan. Motor kayak gini juga nggak mungkin dipakai harian kan? Iya. Mungkin pas ada gathering, Betul. mungkin pas ada rally mobil tua, Iya. atau ada pameran klasik, berpartisipasi. Kan nggak mungkin digendong-gendong kan? Iya. Mau ongkos berapa, jalankan. Ya, masih diizinkan. Oke. Jadi,
saya melihat bahwa sebuah kebijakan itu jelas tidak ada unsur keberpihakan. Ini yang bahaya toh. Iya. Nanti akan ada yang merasa, ya gua disentimenin lagi. Mobil 5 tahun diungkit-ungkit. Tapi ketika saya katakan, kamu selama ini ngerawat apa enggak? Iya. Udah, saya ganti oli tiap bulan. Masa jawabannya itu toh? Betul. Kalau dilihat bannya ada yang botak. Cuma kalau di Eropa, bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, mereka tidak boleh berkeliaran, Pak, dalam tanda kutip ya? Atau bagaimana, Pak? Ya sama, kan tidak bisa diperpanjang Oke. suratnya, dokumennya. Kan itu kan toh. Iya. Terus ketika Anto menjual motornya yang sudah bosan, saya sebagai pembeli, itu otomatis harus tidak lagi pakai nama Anto, tidak lagi pakai alamat Anto, harus pakai nama dan alamat saya. Iya. Pada saat itu pun uji emisi, uji segala macam, pengereman, dan itu semua diminta toh. Oke. Jadi pemerintah dalam hal ini pengelola jalan raya itu punya data yang cukup akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Waduh. Kalau belajar pengalaman di sini, ketika beli kendaraan second aja udah berapa tahun belum Tentu ganti nama, balik nama, Pak ya? gitu kan? Kalau bisa ditembak, gitu kan suratnya. Iya. Ya, Anto ketawa doang. Iya. Ini rupanya sering nembak surat ini. Enggak. Enggak ya? Jangan, kita harus kasih teladan yang baik, Pak. Iya, betul. Selamat siang dan salam hangat bagi sahabat Sonora yang baru saja bergabung di acara Klinik Otomotif Sonora pada siang hari ini. Salam sehat untuk Anda semua. Silakan pertanyaan, komentar, dan sharing di acara ini saya tunggu di nomor WA dan Telegram 0812 112 9200, ketik kos, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi pertanyaan, komentar Anda, termasuk yang mau tanya langsung. Anda cukup ketik on air di belakang, nanti kami akan hubungi Anda selama acara berlangsung. Pak Bebin, kita terima telepon dulu, Pak ya, sebelum kita membahas mengenai cara aman berkendara di ruas tol yang panjang. Pak Joni, selamat siang. Selamat siang, Pak. Tinggal di mana, Pak Joni? Di Jakarta Timur, Pak. Jakarta Timur. Mendengarkan Sonora siang ini lewat streaming atau lewat radio, Pak? Lewat radio. Lewat radio. Iya. Baik, silakan pertanyaannya, Pak Joni. Baik. Selamat siang, Pak Bebin. Iya, Pak John. Ya, Pak Bebin, saya mau sharing nih, Pak Bebin, terkait sama uji emisi, Pak Bebin. Nah, saya punya kendaraan itu Mitsubishi Galant tahun 2004. Nah, saya itu selalu rajin per 6 bulan uji emisi, Pak. Dan uji emisi itu saya panggil. Jadi waktu itu meskipun saya Mitsubishi ya, tapi kan Toyota punya itu ya, punya alatnya. Jadi mereka bisa dipanggil ke rumah, Pak. Ya. Nah, jadi saya rutin. Nah, waktu saya uji emisi itu secara rutin itu orang Toyotanya bilang gini ke saya, Pak, Bapak ini kayaknya cuma satu-satunya se-DKI Jakarta yang manggil ke rumah. Oh, saya kaget gitu kan, Pak ya. Kenapa? Saya bilang, biasanya ini khusus untuk perusahaan aja, Pak, mobil-mobil perusahaan. Tapi Bapak mobil pribadi, Bapak manggil ke rumah untuk dites, gitu, seperti itu. Nah, dari situ saya coba lihat ya, Pak ya. Di situ ternyata Perda DKI itu sudah ada, Pak, tahun 2005 loh, Pak, bukan baru-baru ini, Pak. Perda DKI nomor 2 tahun 2005 itu tentang pengendalian pencemaran udara. Jadi di situ tertulis jelas bahwa setiap kendaraan bermotor wajib, ya tanpa terkecuali wajib, itu uji emisi sebagai salah satu, sebagai syarat untuk perpanjangan STNK, Pak, pembayaran pajak. Nah, hingga saat ini kan itu tidak dilaksanakan, Pak. Tidak dilaksanakan. Itu padahal tahun 2005 loh, Pak, Perda DKI-nya. Kemudian ada lagi. Sudah 15 tahun. Betul, ya. Ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Itu juga udah lama, Pak. Pergub DKI tahun 2007 nomor 92. Itu sudah ada, Pak. Pergub nomor 31 tahun 2008. Itu semuanya mengenai pencemaran udara dan uji emisi kendaraan, Pak. Nah, saya berharap pemerintah DKI khususnya coba dilaksanakan dulu Perda DKI yang nomor tahun 2005 itu. Jadi kita nggak usah tilang-menilang di jalan raya karena itu mengganggu lalu lintas. Betul. Sudah ada kok dasar hukumnya, yaitu Perda DKI itu. Jadi setiap kendaraan bermotor
wajib uji emisi sebagai syarat pembayaran pajak setiap tahun, Pak. Seperti itu. Menarik. Jadi di situ akan ada seleksi alam bagi kendaraan yang tidak rusak. Mereka tidak akan bisa bayar pajak dan mereka STNK-nya akan terblokir, Pak, seperti itu. Jadi mereka wajib untuk memelihara kendaraannya. Jadi menurut saya sih, saya nggak setuju ya kalau ada tilang ya. Kalau menurut saya sih seperti itu, Pak. Wah, Pak Joni ini cocok jadi staf ahli Pemprov DKI ini ya. Itu Pak Bebin. Jadi makanya saya kaget juga tuh ada rencana tilang uji emisi ya Pak ya. Mobil 3 tahun. Pakai batas waktu tanggal 13 November. Betul. Saya sih tidak masalah Pak. Saya meskipun mobil saya tahun 2004, saya tetap lolos uji emisi Pak. Seperti itu. Bisa berbagi kepada pendengar nggak Pak yang Pak Joni lakukan selama ini, karena mobilnya kan mobil tahun lama Pak ya? Iya, tahun 2004 itu Galant Mitsubishi. Saya itu biasa aja sih Pak. Ganti oli, terus ganti spare part kalau aku udah aus Pak ya. Terus saya tune up rutin seperti itu Pak. Seperti itu aja sih Pak. Biasa aja sih Pak. Sebenarnya penanganannya nggak spesial Pak. Kalau ada bahan bakar bagus ya Pak Joni ya? Kalau bahan bakar saya menggunakan Pertalite sih Pak. Kalau bahan bakar ya. Iya. Cuma kalau menurut saya sih sebenarnya bukan masalah oktan ya Pak ya. Karena kan saya kompresi saya di 9,5 ya. Mitsubishi Galant itu 9,5. Sebenarnya adalah kandungan sulfur Pak. Jadi mau premium, Pertalite atau apa, atau Pertamax sekalipun, kandungan sulfurnya itu paling penting. Karena saya pernah tanya dari salah satu bahan bakar dulu di luar Pak ya, bukan Pertamina ya. Itu mereka saya tanya berapa sih kandungan sulfurnya itu untuk yang level Pertamax gitu Pak ya. Itu ternyata masih 300 Pak kandungan sulfurnya. Gitu. Iya. Jadi menurut saya sih bukan masalah oktan ya, karena kan mobil-mobil tua itu kan kompresi kan masih di bawah ya kalau dipakai buat kompresi, tapi kandungan sulfur dari bahan bakar tersebut seperti itu sih Pak kalau saya ya. Ini cuma jangan ditanggapi salah ya, pakai premium aman. Iya, karena kandungan sulfur Pak. Kandungan sulfur. Pertama kalau menurut saya sih masih 300-an ya Pak ya. Belum 300 ke bawah ya Pak. Karena yang bensin asing juga masih 300 Pak. Saya pernah email resmi ya mereka. Gitu Pak. Pak Joni, terima kasih banyak loh buat sharingnya. Baik. Salam sehat Pak, juga buat Mitsubishi Galant-nya Pak. Baik, silakan Pak Bebin, bisa ditanggapi Pak. Ya itu kan ternyata kan kisah nyata yang barusan kita dengar. Tahun 2004 toh. Sudah berapa tahun? Iya. Kemudian bahwa peraturannya sudah ada. Nah, kalau tidak dijalankan, yang salah siapa? Iya. Kenapa sekarang mau bawa-bawa hilang segala di pinggir jalan? Iya kan? Peraturannya ada. Kok tidak dijalankan? Yang saya tahu, kalau mau perpanjang STNK, ini karena saya jalanin sendiri sekarang toh. Saya tidak pakai biro jasa, saya urus sendiri. Yang harus dibawa adalah BPKB sama STNK yang asli. Betul. Saya melihat lebih lebih konsisten untuk menjaga setiap kali terjadi transaksi jual beli mobil bekas, motor bekas untuk mengganti nama. BBN lebih diperhatikan ketimbang emisi. Makanya saya katakan uji emisi basa-basi. Dan udah basi banget. 2005 sudah ada peraturannya, tidak dijalankan. Tahu-tahu mau bawa buku tilang di pinggir jalan. Apa maunya? Cuma bikin gaduh aja toh. Cuma menarik tadi Pak ya usulannya ya, setiap kita bayar pajak uji emisi Pak ya. Nah iya. Di luar sana juga itu. Betul. Dan jangan coba-coba sepanjang tahun Anda tidak pelihara, kemudian di ujung ketika mau perpanjang STNK, baru Anda lakukan tune up, pada saat itu Anda uji emisi, jangan coba-coba. Tetap nggak lolos Pak ya? Ya nggak lolos lah, bagaimana? Simsalabim di bulan ke-11 Anda terus bilang supaya lolos, mau diapain gitu.
yang 11 bulan ya diurus, atau diurusnya asal-asalan. Betul. Ibaratnya, Tetapi ketika Pak Joni melakukan secara konsisten dari tahun 2005 sampai saat ini, kisah nyatanya sudah jelas toh. iya, betul. Jadi bukan bicara soal 3 tahun, kenapa jadi mesti keluar angka 3 tahun? Kan saya sudah katakan. Kamu ini bulan apa? Bulan 11 ya toh? Iya. Bulan Oktober yang lalu, tahun lalu 2020, kamu beli mobil baru, kamu nggak urus. Geber aja terus. Pakainya terus. Coba sekarang saya pengen tahu, uji emisi deh. Iya. Lolos apa enggak? Oke. Kalaupun lolos, pasti nyaris di border. Kamu nggak urus, Betul. Oke. itu kata kuncinya. Siap. Saya beralih ke pertanyaan lainnya, Pak. Monggo. Ada Pak Kurniawan di Cakung. Pak Bobin, mobil saya Vios tahun 2014. Kalau saya mau pakai RON 98 atau kalau di di SPBU yang warna kuning itu kan, kalau nggak salah itu kan V-Power ya. V-Power. Apakah aman, Pak? Kalau tidak, biasanya yang direkomendasi RON berapa untuk mobil sejenis Vios ini? Kalau Anda mau memakai 98, itu bagus sekali. Tidak ada risikonya. Iya. Nggak ada masalah. Jadi nggak usah dibahas. Anda pakai 92 juga sudah bagus. Kan tadi saya sudah katakan, sebetulnya kita salah kaprah kalau bicara soal oktan. Iya. Karena di sini oktan itu dikaitkan dengan kualitas bahan bakar. Betul. Mestinya kualitas bahan oktan number is oktan number gitu loh. Iya. Oktan number nanti diputuskan berkaitan dengan urusan dompet, tapi kualitasnya tidak ada kompromi. Iya. Intinya mestinya ke sana. Di luar sana tuh begitu. Betul. Oke, siap. Saya beralih ke pertanyaan, bukan pertanyaan, nih saran Pak ya. Seperti yang disampaikan Pak Bebin tadi, saran dan masukan. Kenapa uji emisi tidak dilakukan pada saat kendaraan akan memperpanjang STNK? Jadi nggak bikin panik dan bikin repot. Terima kasih. Oke, kemudian saya beralih ke sharingnya Bapak Adrianus di Tangerang Selatan. Mobil saya Nissan Grand Livina tahun 2014, tinggal di BSD City. Tahun kemarin pengen banget uji emisi. Ternyata Nissan tidak punya alatnya. Kemudian saya ke bengkel biasa, Pak. Ternyata sama, alat mereka juga rusak. Rekomendasi dari bengkel ke Dishub. Ternyata sama juga, mereka tidak punya alatnya. Rusak juga. Rekomendasi dari Dishub ke BPPT di Serpong. Ternyata sama saja. Jadi intinya ini salah siapa ya, Pak? Bukan salah siapa. Iya. Apakah saya salah kalau pakai istilah basa-basi? Apakah saya salah kalau saya katakan ini hanya wacana? Hanya bikin gaduh saja. Iya. Karena sebetulnya nggak care. Kalau care, mau kemanapun bisa uji emisi. Iya. Nah itu sampai berapa? 4 tempat kan toh? Betul. Bengkel Nissan enggak, bengkel Ono enggak, bengkel ini enggak, Dishub pun enggak jalan. Ya kalau punya Dishub aja enggak jalan atau enggak ada, bahkan mungkin barangnya sudah enggak ada. Terus kok mau bikin aturan tanggal 13 mau ngapain? Iya. Iya kan? Harusnya persiapannya Cuma matang, bikin Pak gaduh. ya. Alatnya itu hampir ada di semua Nggak tempat. konsisten. Iya. Emisi ini harus konsisten, bukan alatnya bukan hanya ada di satu tempat. Iya, betul. Kasihan Sekian yang juta kendaraan kalau berangkat ke satu tempat, ya cilaka lah toh. betul. Pengalaman beberapa hari terakhir, Pak, ada antrian cukup panjang. Ya, Hampir 40 mobil tidak bisa terlayani akhirnya. Kemudian sharing dari Pak Pujo di Bekasi. Cuma dapat
surat Mas Anto sama stempel uji emisi di bengkel yang ditunjuk oleh Pemprov DKI, tidak diberikan stiker buat di mobil. Kemudian ada lagi datang dari Bapak Chandra. Selamat pagi Pak Bebin. Uji emisi mungkin ini hanya sebuah kebijakan yang tidak konsisten selama yang seperti di foto masih terus berseliweran di jalan dan lawan arah, menerobos lampu merah dan lain sebagainya. Kendaraan juga tidak sesuai dengan standar. Kemudian ada lagi datang dari Bapak Akian. Pagi Pak Bibin, salam sehat. Mau tanya, saya biasa servis rutin 10.000 km di bengkel resmi Toyota sesuai dengan mobil. Apakah bengkel tiap kali lakukan servis lakukan uji emisi pada kendaraan, Pak? Ya tinggal diminta toh. Hmm. Seharusnya sih uji emisi. Ya, Kalau kalau mereka mengatakan sudah melakukan tune up, hasilnya mana? Itu kan hasil ilmiah kok. betul. Bukan hanya bukan bengkel manapun, bukan hanya menyodorkan nih saya sudah ganti busi, saya sudah melakukan penyetelan ini, penyetelan ono, Ya, sudah engine analysis misalnya. Terus resultnya mana? Hasil pekerjaannya tuh mana? ya, Ya print out dari uji emisi dong. betul, betul. Itu aja. Oke. Baik. Saya beralih ke sharing datang dari Pak Widi. Ini rame nih yang komentar mengenai uji emisi dan KIR ya. Di Benelux katanya harus uji KIR setelah 4 tahun. Semua dites di bengkel khusus KIR. Bila ada yang nggak lulus, diberikan waktu beberapa hari untuk memperbaiki rem, sen, emission, dan lain sebagainya. Untuk emission, kita pergi ke bengkel yang akan setel mesin untuk optimalisasi, Pak. Itu pengalamannya. Kemudian, Kalau sudah balik lagi loh. iya betul, betul. Kalau sudah balik lagi toh, Iya, dites sampai betul-betul lulus, baru di Eropa rata-rata begitu. iya, Rasanya di Amerika sama. betul. Untuk bayar road tax juga harus begitu. Ya, setuju. Baik. Kemudian ada lagi sharing datang dari Pak Paulus. Mau share masalah uji emisi, Pak. Mobil saya sudah dari beberapa tahun yang lalu setiap servis berkala di bengkel resmi selalu uji emisi gratis dan dikasih resultnya, Pak Bebin. Dan setiap kali saya ke kantor Samsat Jakarta Barat dan masuk parkir, ada notis, Pak, bahwa mobil saya sudah lulus uji emisi. Kok baru pada ribut sekarang ya? Mobil saya Honda. Terima Nah. kasih, Pak Paulus Juwana di Citra Garden. Aneh kan? Iya, Hmm, oke. Aneh itu. Kalau ributnya sekarang, emang mau bikin gaduh doang. Siap. Kemudian saya beralih ke Pak Bambang. Mobil saya tahun 2005, kemarin uji emisi merek H, ternyata lulus uji emisi. Resepnya rutin perawatan di bengkel resmi, sehari rata-rata 80 kilo, Pak. Ikuti anjuran bengkel resmi. Salam sehat. Terima kasih, Pak Bambang. Wah, banyak banget nih yang... Kisah nyata lagi. Kemudian Pak Andi di Pondokopi. Selamat pagi. Betul Pak Bebin, banyak angkot tuh yang nggak sesuai dengan standar. Terus lagi datang dari Pak Beni Surya. Setuju dengan Pak Joni tadi, tiap servis harus dapat uji emisi. Jadi hasil servis bisa dilihat dari hasil uji emisi, termasuk report aki, tebal kembangan ban, rem, dan lain sebagainya. Karena oktan urusannya dengan kompresi mesin, Pak. Oke. Kemudian datang pertanyaan dari salah seorang sahabat di Kelapa Gading, Pak Wawan. Saya biasanya memperlakukan mobil matic seperti manual manakala ingin memperlambat laju kendaraan dari D ke 2 atau 1. Apakah bisa merusak transmisi, Pak? Enggak. Hanya saja Anda ketika melakukan itu tahu pada posisi kecepatan berapa. Ya. Supaya mesin tidak sampai over RPM. Oke. Gitu ya. Maksud saya gimana, Anda sedang berlari 120 km ya jangan dipaksakan masuk ke 2. Itu RPM akan lompat di atas 6.000. Ya kan? Tetapi kalau sudah lari 80, 60 mau dioper ke 2, nggak apa-apa. Paling banter 5.000 RPM. Itu aja yang perlu dijaga. Baik. Jadi melakukan
shift down dengan tujuan engine brake, ya dibantu dengan rem juga. Oke. Tapi beban rem tidak menjadi besar. Siap. Intinya di situ. Baik. Tekniknya di situ. Pertanyaan berikutnya, saya baru beli Innova Diesel Pak, ganti olinya sekarang per 10.000. Karena biasanya 5.000 km. Nah, apakah semua mobil sekarang seperti itu Pak? Atau mungkin nih? Ya memang itu adalah kebijakan dari bengkel, dari merek masing-masing. Oke. Ya kan? Tetapi pemilik juga bisa punya pertimbangan sendiri. Oke. Misalnya, pemilik kendaraan yang sudah terbiasa melakukan servis 5.000 kilo. Masa Anda sebagai pemilik mau mengungkapkan rasa sayang kepada kendaraan tidak boleh? Ya bolehlah. Ya. Tetapi ketika Anda harus melakukan ganti oli itu di luar, filter, ini tadi bicara apa? Innova ya kalau nggak Innova salah. Diesel Pak. Ya Innova kan. Ya. Tapi kan filter Innova kan gampang didapat. Anda begitu 5.000, ya udah mau ganti oli di luar silakan. Ya. Filter olinya diganti. Kenapa? Di dalam filter itu masih ada sekitar 300-400 cc oli. Ya. Biar nggak nyampur. Tujuannya cuma itu aja. Oke. Ini kan tadi saya sengaja memakai istilah yang mudah dimengerti. Istilah sehari-hari. Sebagai ungkapan rasa sayang kepada kendaraan. Masa iya 10.000 sih? Ya. Enggak, saya sayang. Saya pakai kendaraan tuh biasa bertahun-tahun. Supaya bisa kayak Pak Joni tadi. Dari tahun 2004 sampai sekarang sehat walafiat. Itu dia. Iya kan? Betul. Ganti aja di luar. Pakai oli yang penting olinya minimum standarnya sama. Siap. Dengan yang ada di buku. Baik. Anda mau memilih yang lebih baik, silakan. Jangan lupa ganti filter. Oke. Silakan. Semoga terjawab Pak Wawan di Kelapa Gading. Kita break kembali Pak Bebin. Oke. Tetap bersama kami di acara ini hingga pukul 12 siang nanti. Masih ada waktu buat sahabat Sonora yang bersedia bergabung di acara Klinik Otomotif Sonora pada siang hari ini. Pertanyaan, komentar, sharing, saya tunggu di nomor WA dan Telegram 0812-112-9200, ketik kos, spasi nama, usia, alamat, pertanyaan, komentar, termasuk bagi Anda yang mau on air, mau bertanya langsung cukup ketik on air. Nanti kami akan hubungi selama acara berlangsung. Pak Bebin, sebelum kita menjawab kembali beberapa pertanyaan dari pendengar, pada hari Kamis lalu kita dikejutkan Pak. Ada satu peristiwa kecelakaan tragis Pak Bebin ya, kecelakaan tunggal yang mengakibatkan selebritas meninggal dunia. Yang bikin tragis adalah ketika kecelakaan terjadi, itu cuaca cerah Pak, jalanan juga terlihat lengang, dan kondisi mobil ini rusak parah. Bagian depan, sebelah kiri sampai tengah itu hampir tidak berbentuk Pak. Nah, belajar dari pengalaman tersebut mungkin Pak Bebin bisa berbagi pengalaman ke kita Pak. Berkendara di ruas tol yang panjang dan lurus seperti itu, bagaimana sebaiknya Pak agar kita bisa berkendara dengan aman dan tentunya nyaman? Mohon izin Pak, mic-nya dibuka dulu Pak Bibin. Ya, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama kondisi kendaraan, yang kedua kondisi dari si pengemudi. Ya. Yang juga sebetulnya tidak kalah pentingnya adalah kondisi dari penumpang. Saya tidak tahu apakah Anto pernah mengalami, tapi buat saya pribadi, ketika saya berkendara berempat, berlima, atau lebih, kemudian supir yang nyupir dibiarkan melotot sendirian, yang lain tidur, itu stres loh toh. Setuju Pak. Mungkin saja awalnya tidak terasa, sebetulnya badan kita, tubuh kita itu sudah memberi sinyal. Ya. Stresnya bukan apa-apa, tapi dalam bentuk kebosanan.
Ini yang seringkali diignore. Ignore itu apa ya? Diabaikan. Menyangkal aja Pak ya. Terus, apa-apa. Ketika penumpang bisa diajak komunikasi, bisa diajak bicara, bisa diajak untuk membuat keputusan, di depan ada rest area, berhenti dulu ya. Kalau semua tidur mau ngomong sama siapa? Sama setir. Betul. Iya kan? Betul. Itu yang pertama. Kondisi fisik dari pengemudi itu penting. Jangan pernah sombong, ke Pekalongan gak jauh. Betul. Santai aja lagi. Padahal malamnya kurang tidur. Atau siang harinya kerja penat, mau jalan malam, enteng lah cuman sampai Cirebon ini. Jangan pernah menyepelekan kondisi tubuh. Iya. Seringkali tubuh kita memberikan sinyal-sinyal yang kita abaikan. Itu berbahaya toh. Iya. Yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan kondisi kendaraan. Saya sudah biasa ke Jogja. Kalau ditanya tekanan angin banmu berapa? Tahu. Terakhir kapan mompa ban? Tahu. Susah nggak toh kalau ketemu yang begini? Iya. Lampu rem kamu hidup semua nggak? Wah, itu kan di belakang, saya mana lihat. Tidak ada usaha untuk mencari tahu beres enggak sih? Yang diingat cuma baru 3 minggu loh Pak, saya ganti oli. Betul nggak toh? Iya. Banyak kan yang telepon ke Sonora seperti itu. Saya baiknya ganti oli sebelum berangkat atau nanti saja di Solo. Ada kan yang telepon seperti itu kan toh? Yang diingat hanya oli mesin. Oli transmisi, minyak rem. Karet wiper bener apa enggak? Ini mau musim hujan toh, jangan main-main. Iya. Saya sudah berapa kali ketemu hujan ini di tol. Minggu ini juga ketemu. Iya. Kalau tekanan angin ban tidak diperhatikan, bagaimana? Anda yakin dari sini sampai Semarang tidak ketemu genangan? Iya. Yang seperti itu. Betul. Belum lagi, waduh, mobil ini sip nih. Lari 130 nggak berasa. Saya akan bertanya, kamu punya nggak keterampilan untuk mengendalikan 130? Setiap orang kan beda toh. Iya. Mobilnya sama. Mobilnya sama. Iya. Si A mengemudikan penumpangnya. Enak ya. Nyaman. Karena apa? Si A punya kemampuan mengendalikan. Mobilnya sama. Si B yang bawa. Lari 120. Enak amat di mobil. Iya. Karena kurang terampil. Oke. Yang bahaya apa toh? Kalau cuman masalah nggak mau kalah. Yang bahaya kalau modalnya hanya nekat. Keterampilannya enggak. Mobil ini si C yang bawa Jakarta Semarang nggak sampai 5 jam. Betul. Gua nggak mau kalah. Gua juga harus sama. 5 jam kurang 10 menit. Mesti sampai Semarang. Kamu mampu nggak? Iya. Apa artinya Anda terlambat 10-15 menit? Yang penting selamat sampai di Semarang. Betul. Kan itu kuncinya toh. Kayak contohnya tol Jombang Mojokerto itu kan sekitar
40 kiloan ya, Pak Bebin ya. Itu mungkin kalau yang apa ya, yang nekat nggak mau berhenti ya mungkin nggak masalah Pak ya. Cuma sebaiknya tuh kita berhenti tiap berapa jam sih Pak kalau kita berkendara di ruas tol yang panjang Anda di seperti luar sana 3 sampai 4 jam Anda harus istirahat. itu? Iya, Ya kan? Apalagi kalau Anda sudah sampai berani mengungkapkan, aduh saya mesti masuk ke rest area di depan, kepingin merem sebentar. betul. Itu berbahaya, tapi juga sekaligus aman. Iya, Artinya Anda menyadari tubuh Anda butuh istirahat. betul. Biarpun hanya merem sebentar, tapi itu sangat dibutuhkan. Ya. Jangan sampai gengsi. Ya, daripada gua diketawain sama Anto, mendingan gua terusin. Padahal mata berarti udah 2,5 ton toh. Iya, Wattnya tinggal 2 watt. Ini yang bikin bahaya toh. iya, Ketika kita abaikan tanda-tanda dari tubuh kita, manusia tuh ada batasnya, betul. termasuk kemampuan mengendalikan. Iya, Jangan di jalan ketemu, itu mobilnya sama. Kok dia bisa kencang gitu, nggak mau kalah, kejar. Nanti jadi cilaka kalau udah kayak begitu. iya. Selain orangnya, bannya juga butuh istirahat nggak Pak? Sebetulnya bannya sih nggak ada masalah. Karena saya melihat toh paling larinya 140, 150. Kondisi tol kita loh ya. Jadi saya tidak mau mengambil contoh jalan di luar sana gitu. Tol kita 140, 150 itu sudah masuk maksimum. Gitu. Tetapi kalau Anda ingin nyaman, ya 100, 120 lah. Iya, Jangan kemudian memaksakan diri. Anda mampu nggak handle itu? iya. Termasuk ketika di tol Lengang itu malah pandangan lurus ke depan hanya melihat Itu bisa jadi bosan. titik putih Pak ya. Dan yang merongrong Anda adalah titik fatigue Anda, Iya. titik keletihan Anda. Seringkali itu diabaikan. Iya, Mau ngakuin juga gengsi. Malu-maluin orang lain bisa kok nggak sampai 5 jam sampai di Semarang. Masa saya nggak bisa? Untuk apa? Apa yang Anda mau kejar? Kalau Anda mau kejar-kejaran seperti itu, lakukanlah di sirkuit. iya, Siapa tahu dapat piala toh. betul. Selain kondisi Kalau jalan, Anda lakukan, selain kondisi jalan Pak ya, kondisi jalan di ruas tol itu, kondisi angin juga perlu kita perhatikan tidak Pak? Ketika berkendara di atas 100. ada beberapa bagian yang saya lihat kondisi anginnya perlu diperhitungkan, Iya, ya kan? Seperti ruas Padalenyi, itu hembusan angin dari samping, bukan dari depan, dari samping, perlu diperhitungkan. Bentuk kendaraan Anda seperti apa? iya, Seberapa besar mengganggu stabilitas kendaraan? Makanya lagi-lagi yang saya ingin katakan adalah Anda sebagai pengemudi punya sense itu apa tidak? iya, Kalau sense itu kurang peka, bahaya, lebih baik mengambil sikap safety. Mau nggak berasa? Sekarang kalau saya tanya, tahu nggak tikungan negatif? betul. Yang kayak apa, Pak?
rasanya kayak apa? Lah kalau kamu diajak bahas itu aja nggak berasa, Iya. Cipularang ada Hmm. tikungan negatif. Orang yang nggak berasa bisa cilaka. Iya. Turunan gas terus. Mau jadi apa? Nggak tahu seberapa kemampuan remnya, seberapa kemampuan grip dari ban. Cuman taunya gas terus. Ini yang berbahaya, toh. Iya. Jadi, yang ingin saya garis bawahi, mobil bisa sama. Yang mengendalikan orang yang berbeda dengan kemampuan yang berbeda, hasilnya pun berbeda. Iya. Termasuk ini Pak ya, Ketika, muatan juga harus diperhatikan Pak ya. oh iya udah pasti. Iya. Karena itu akan berpengaruh kepada jarak pengereman. Iya. Masa sebagai pengemudi nggak berasa? Wah, biasanya lari 80, segini mah sudah berhenti. Ini belum berhenti. Begitu terjadi seperti itu, atau Anda merasakan bahwa di antara Cirebon sampai Semarang saja, ada berapa jembatan yang bikin Anda terbang? Betul. Begitu Anda sekali saja merasakan itu, apa tidak perlu berhati-hati? Iya. Anda bukan tidak harus menjadi seorang supir mobil travel yang tiap hari lewat situ sehingga hafal jembatan yang mana. Iya. Tetapi selamat sampai di tujuan itu adalah target utamanya, Iya. bukan target waktu. Kita bukan jadi Colin McRae di Monte Carlo Pak ya. Target waktu mau bangga sama siapa toh? Terus begitu sampai ini langsung kirim ke Sonora gitu. Wah, saya bisa loh ke Semarang dalam waktu kurang dari 5 jam. Iya. Supaya dipuji gitu sama Anto gitu. Kan itu toh. Iya. Jadi the man behind the gun, dalam hal ini pengemudinya, itu pegang peranan. Iya. Kondisi kendaraan pegang peranan. Iya. Intinya, safety-nya itu yang harus diutamakan. Karena bukan hanya mengutamakan keselamatan kendaraan, driver dan penumpangnya, tapi juga keselamatan dari pemakai jalan yang lain. Oke. Itu penting. Ini kalau melihat kondisi mobil kan mengenaskan Pak ya. Hampir tidak berbentuk di bagian kiri dari depan sampai dengan tengah. Sebuah mobil Pak, sebuah kendaraan sebelum di launching ke pasaran, itu kan rata-rata diadakan tes benturan Pak ya. Itu biasanya kecepatan berapa Pak? 60. 60 tanpa brake. Oke. Jadi kalau Anda lari 120, kalau ingin tahu hasilnya sama dengan crash test, ya apakah sempat kecepatannya turun sampai ke 60? Tambah 2 atau 5 km aja sudah kondisinya udah jauh berbeda. Dan amit-amit jangan sampai perlu melihat itu kan. Betul, betul. Atau membuktikan hal itu. Iya. Oke, jadi orang di belakang Nah, ada satu lagi yang ingin saya tambahkan sebelum tanda waktu toh, adalah kita ambil hikmahnya kejadian ini. Sebetulnya kejadian accident di jalan tol kan banyak. Tapi karena kali ini menyangkut seorang artis jadi rame gitu kan. Apa hikmah yang harus diambil? Bahwa seluruh penumpang dalam kendaraan harus pakai seat belt. Saya tahu
di negara kita yang disoroti hanyalah yang duduk di depan. Betul? Betul. Berapa kali apa itu namanya? Kamera tilang nangkepnya adalah yang tidak pakai seatbelt di depan. Tetapi untuk perjalanan jauh di tol, sudahlah ambil hikmahnya. Seluruh penumpang pakai seatbelt. Iya. Karena ketika supir terpaksa ngerem mendadak saja karena kendaraan di depan ngerem, karena dipotong dari kiri, dari kanan, itu kan bisa saja terjadi kan toh. Iya. Begitu rem mendadak di belakang nggak pakai seatbelt, kalau hanya hidungnya bentur ke headrest di depan, masih untung toh. Kalau meluncur langsung gimana? Iya. Itu penting. Betul. Dan ini menjadi pesan bagi masyarakat. Iya. Oke. Masalahnya, kita mau berubah apa tidak? Oke. Kita sampai Silakan situ. toh, tanda waktu toh. Sampai situ dulu Pak Bebin. Sahabat Sonora jangan kemana-mana, tetap bersama kami di acara Klinik Otomotif Sonora. Sahabat Sonora, kita lanjutkan kembali acara Klinik Otomotif Sonora pada siang hari ini. Kita masuk di segmen yang terakhir. Terima kasih buat teman-teman dan sahabat Sonora yang sudah berbagi komentar ya di acara ini, teman-teman dan sahabat Sonora, khususnya mengenai uji emisi yang tengah diberlakukan. Cuma yang jelas seperti yang disampaikan oleh Pak Bebin tadi, perawatan secara rutin adalah kuncinya ya, agar kita bisa memenuhi syarat yang sudah dilakukan uji emisi tadi. Karena tadi ada beberapa contoh menarik disampaikan oleh pendengar, salah satunya Pak Joni yang mempunyai kendaraan yang tahunnya ini cukup tua ya teman-teman dan sahabat Sonora, sekitar tahun 2000-an. Cuma karena yang bersangkutan melakukan perawatan secara rutin sehingga ketika melakukan uji emisi memenuhi syarat. Kita terima telepon kembali Pak Bebin. Sudah ada pendengar yang ingin bergabung. Yang pertama ada Pak Agus. Pak Agus, selamat siang. Selamat siang Pak Anto. Baik, silakan Bebin, Pak selamat Agus. siang, salam sehat semua ya. Salam sehat Pak. Iya, salam sehat. Iya, ya Pak Bebin, saya ingin sharing soal ini Pak, soal uji emisi. Sebenarnya kalau uji emisi dilakukan di bengkel resmi, kalau kita tiap kali regular service gitu ya, kurang lebih kilometer 10 ribuan kelipatannya, itu pasti ada Pak. Saya pengalaman berkali-kali itu, ya maksudnya tiap kali itu ya, walaupun dari sisi waktu itu mundur gitu ya, kadang 6 bulan, kadang 1 tahun, karena masalah pandemi ini ya. Memang itu pasti dapat Pak, bahkan saya sebutkan saja merek Pak ya, nggak apa-apa ya, di bengkel Honda di Cikarang itu malah bisa disertifikasi Pak, jadi bukan hanya di print, memang bayar 110.000 dan itu terbuka untuk semua mobil, semua merek mobil, jadi menurut saya hebat sekali. Tapi sebaliknya Pak ya, sebaliknya saya ngomong yang kurang ininya ya, merek Mazda, mobil sedemikian canggih dan enak sekali dinaikinya, nggak ada uji emisi. Mobilnya kan jauh lebih mahal. Bengkelnya bilang nggak ada? Nggak ada, memang nggak ada Pak di Mazda Cikarang ya. Mimosa Motor namanya. Nggak ada itu benar. Alasannya dari saya beli mobil sampai sekarang aja nggak ada Pak tes emisinya. Walaupun demikian, mobilnya sih tetap sepanjang digunakan bahan bakar yang sesuai persyaratan, itu pasti lolos. Nah yang jadi masalah Mbak ya, yang jadi masalah ini kan sangat banyak orang-orang tertentu yang hobi memodif mobil secara ngaco, bukan hanya mobil, motor juga ya, sama angkot. Itu Pak, angkot pasti nggak lolos, udah pasti nggak lolos dari titik pertama sudah nggak lolos. Ya sekarang masalahnya di gas saja tuh ada ngebul oli terbakarnya, nggak mungkin lolos kan ya. Terus yang kedua adalah orang-orang tertentu yang suka modif itu Pak, aneh-aneh banget Pak. Dia pakai knalpot yang aneh-aneh yang bukan standar. Dan lebih gila lagi Pak, melepas catalytic converter. Menurut saya itu harus dipidana loh Pak. Kalau di Schengen itu pasti dipidana itu. Saya bahkan ketemu bengkel tune up miliknya Magneti Marelli Pak di Milan. Itu mereka ngomong tahun 89 aja mereka udah masuk ke Euro 5. Jadi nggak segampang itu ganti knalpot, ganti apa? Ada knalpot tertentu tapi hanya untuk race, hanya untuk sirkuit. Itu memang ditulis kompetisi memang.
kompetisi benar competition. Jadi selalu gitu ada competition competition proven gitu itu. Ada catatannya. Banyak banget. Ya, betul. Ada catatannya. Ya. Oke. Nah, Siap. sekedar ya saya hanya sharing sekitar itu saja Pak ya. Jadi mungkin Pak Ya. Bebin bisa meneliti lebih lanjut di terutama Ya. di Honda. Sekarang semua Wuling juga belum ada kayaknya Pak, bengkel uji emisinya. Tapi Suzuki, Daihatsu, Honda sudah ada. Ini Sudah ada. Kalau mobilnya sudah Pak ada Agus dari semua awal. merek ya? Kalau saya masalahnya sering datang ke bengkel-bengkel itu karena diajak test drive gitu Pak. Siap. Wuling saya test drive jadi main ke bengkelnya Mazda, bukan Mazda Daihatsu yang baru juga yang Rocky itu diajak test drive. Jadi saya lihat bengkelnya gitu. Iya, kalau diajak test drive berarti pembeli potensial nih. Saya udah nggak akan beli mobil lagi karena mahal dan mobil saya tuh murah dijual ini Pak ditawar jadi saya malas jualnya mobil terawat karena malas dijual. Siap. Terima kasih loh Pak Agus. Saudara. Ya oke. Salam sehat ya. Salam sehat ya Pak Bebin Mobilnya dan Pak juga Anton. sehat. Yo, Sekarang kita beralih ke pendengar kedua, Pak Ferry. Selamat siang. Iya, siang. Selamat siang Ya. Pak Bebin, selamat siang Mas Santo. Tinggal di Terima mana kasih Pak boleh Ferry? gabung. Saya di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Silakan Pak Ferry. Jakarta Barat, silakan. Betul. Sorry Pak Bebin, saya mau nanya. Saya baru beli Honda Brio Satya tahun 2021. Nah, dari baru ini, saya setiap pagi itu selalu hari Sabtu ya, setiap Sabtu pagi, saya tuh selalu ngecek air radiator dan oli. Itu kalau oli nggak ada masalah. Tapi air radiator itu Oke. selalu kurang 1 senti tiap minggu. Jadi saya harus nambahin air radiator standar Honda terus tiap minggu. Nah, saya udah komplain sih ke Honda. Nah, itu Ya. perjalanan saya itu hanya untuk kantor, rumah. Kantor saya Ya. di Gajah Mada, rumah saya di daerah Puri, Jakarta Barat. Ya kan, nah, saya udah komplain ke Honda Center Jakarta. Mereka udah ngecek katanya nggak ada kebocoran dan katanya normal itu. Nah, apa bener normal? Karena dulu saya punya mobil Xenia, dia Xenia sebulan sekali aja belum tentu air radiator Ya. kurang gitu Ya. loh. Apakah itu normal gitu loh? Tapi Iya. katanya sih nggak ada kebocoran. Dan saya kalau gaya nyetir saya tuh selalu eco drive. Jadi nggak pernah dikebut-kebutan atau disentak-sentak. Ya. Gitu. Ya. Tolong Pak Bebin, Mas Santo. Terima Baik. kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima Didengar di kasih. radio Pak ya. Saya sih melihat bahwa itu tidak normal. Ya kan? Bahwasanya bengkel sudah mencari apakah ada titik kebocoran, ya sampai saat ini kan belum ketemu. Belum ketemu jejaknya maksudnya. Tetapi bahwa diperiksa setiap hari turun 1 senti, ada sesuatu. Ya kan? Mudah-mudahan, ini harapan saya, mudah-mudahan yang tidak beres hanya tutup radiator. Artinya tutup radiator ketika temperatur naik, tekanan naik, dia seperti ngempesin gitu aja, ya kan? Dan ngempesin itu kan berarti kan terbawa uap air. Iya. Ini pemikiran sederhana dan saya berusaha untuk berpikir secara positif. Gitu. Iya. Tapi air turun 1 senti per hari. Jadi kalau dibiarkan seminggu lumayan terlihat turunnya. Itu apalagi mobil baru. Seharusnya sih tidak wajar. Water pumpnya bermasalah nggak Pak? Ya kan belum ada jejak kebocoran toh. Ini yang sulit gitu. Bengkel kan berarti kan sudah berhati-hati ketika memeriksa juga seyogianya dalam kondisi panas. Jangan mesinnya sudah adem dihidupkan kemudian tidak terlihat kebocoran, karena saya pernah menemukan kasus bocornya setelah mesin panas toh. Itu yang disebut sebagai kebocoran rambut. Tipis Pak ya? Bocornya seperti sehelai rambut. Kalau tidak panas tidak kelihatan bocornya. Gitu ya. Itu pernah. Dan saya juga pernah menemukan kebocoran yang tersembunyi. Jadi sulit sekali ditemukan. Itu adanya di intake manifold. Oke.
Karena intake manifold ada didinginkan oleh air, melewat di situ, itu sedangkan itu adalah barang cor-coran yang ada pori-pori bocornya. Itu kalau belum parah nggak akan terlihat. Kita nggak akan mencermati sampai ke situ. Jadi ya kita, Bapak tetap berhati-hati baik sekali setelah mengetahui bahwa air tetap akan turun. Mudah-mudahan dalam waktu singkat, tidak lama lagi, sudah terlihat jejaknya di mana sebetulnya. Karena itu kan closed circuit namanya. Sirkulasi tertutup. Kecuali ada kelainan yang berarti air tidak akan dibuang. Harusnya kembali. Harusnya tidak turun. Gitu. Jadi kalau belum sekarang kan belum kelihatan bocornya. Kebocoran, dugaan sementara tutup radiatornya Pak ya? Kalau saya berpikir yang paling sederhana itu. Waduh. Karena kan belum kelihatan sih di mananya gitu. Ini ada lanjut, sharing menarik terkait dengan kecelakaan. Datang dari Pak Ali di Tangerang Selatan. Kadang-kadang kalau supir pribadi Pak ngantuk, itu nggak berani ngomong Pak sama majikan kalau dia ngantuk. Betul. Apalagi kalau habis makan di rest area, setengah jam kemudian ngantuk saat bawa mobil lagi. Nggak berani ngomong sama majikannya Pak. Betul sekali. Ini harusnya memang Masalahnya begini toh, ketika kita makan di rest area, seharusnya tidak sampai kenyang. Apalagi kekenyangan. Ini sudah bisa dibedakan belum toh? Jadi misalnya berasa lapar, ya sudah makan sampai laparnya saja hilang. Makan secukupnya Pak ya? Iya, bukan sampai kenyang. Karena begitu jadi kenyang, apalagi makanan berminyak, nah, kamu jadi ngantuk. Biasanya rest area tuh ada restoran Padang Pak ya, kalau nggak nambah nggak mantep ya. Nah, kenapa nggak makan separuh porsi itu aja? Dia. Gitu. Ya kan? Ini. Betul. Setelah kita memahami kelemahan kita, ya jangan diterus-teruskan dong. Berarti kan sudah pernah ngalamin. Wah, seperti Anto bilang, nambah. Kan dibayarin sama bos. Ayamnya 2. Kuah santannya tambah, gitu kan. Nggak begitu sampai di mobil, baru setengah jam. Bener, pasti akan ngantuk. Mobilnya udah mulai goyang kanan, goyang kiri. Itu udah kelihatan. Lanjut toh. Ada tambahan dari Pak Ferry Pak, turunnya tuh bukan tiap hari tapi tiap minggu Pak. Oh, tiap minggu. Ya artinya kan tetap turun. Ya kan? Itu yang dijaga. Yang penting jangan sampai di bawah garis minimum. Kita juga nggak perlu paranoid. Tidak perlu sampai terlalu galau. Asal tidak di bawah garis minimum di pagi hari, biarkan dulu gitu. Sampai jejaknya tuh terlihat di mana sih sebetulnya. Saya juga pernah gemes nyari begituan toh. Nyari kebocoran yang halus sekali itu. Kembali ada sharing mengenai kecelakaan Pak, datang dari Pak Koko di Tangerang Selatan. Kalau di Australia pasti udah kena penalti itu untuk mereka yang overspeed Pak. Penumpang nggak pakai seatbelt, apalagi main HP sambil nyetir. Celakanya justru penumpang kendaraan perjalanan jauh kadang malah melengkapi mobil mereka dengan kasur. Dan penumpang tidur menikmati perjalanan jauh. Kan biasanya udah bantal. Iya kan? Memang udah siap buat tidur bawa Pak. Bawa bantal. Supirnya tidak bukan supirnya, yang nyupir tidak dihiraukan gitu kan. Nah, tadi kalau dikatakan overspeed, kembali kalau saya mencoba berdiri di tengah, tidak berpihak manapun. Tahukah batas-batas kemampuan diri? 1, tahukah, bisakah merasakan batas-batas kemampuan kendaraan? Katakan si A
mampu menghandle kendaraan. Ya kan? Dia mengendarai mobil B dan mobil C. Karakternya bisa beda. Dan batas kecepatannya juga berbeda. Nggak bisa disamakan. Oh, gua biasa lari 150, kecil. Mobil B dipakai, iya, masih terasa aman, masih terasa bisa dikontrol. Tapi begitu membawa mobil C, ini mobil kenapa begini ya? Ya sudah mesti ekstra hati-hati, jangan digas terus. Apalagi kalau cuman buat gaya-gayaan atau mengejar target. Target apa yang mau dikejar? Kan itu toh. Mobil jenis SUV kan memang bukan untuk dibawa ngebut, Pak ya? Pastinya kan handlingnya beda dengan mobil sedan. SUV memang handlingnya pasti beda dengan sedan. Tapi SUV sekarang ini kan namanya juga huruf pertamanya S. Ya kan? Anto, saya paham bahwa memperhatikan ground clearance. Mobilnya kelihatan jangkung, masa iya mau dipakai ngebut? Betul. Anto berpikiran gitu, bagus, benar. Kan bagusan pakai sedan yang memang lebih streamline. Tidak terlihat jangkung, itu juga betul. Tetapi kan bukan saya mau ajak Anto berbantahan, tetapi kan ada SUV yang memang suspensinya mumpuni. Yang memang setirnya mumpuni. Bagaimana taunya? Yang tahu si pengemudi. Dan kalau penumpangnya sensitif, juga bisa ikut merasakan, ini mobil kok rasanya udah melayang ya. Istilah yang umum-umum aja toh. Kok berasa melayang ya? Udah, kecepatannya turunkan saja. Kan begitu toh. Itu sebabnya saya katakan bahwa antara penumpang dengan pengemudi itu ada komunikasi. Bisa memberikan masukan. Si pengemudi mungkin saja orang yang tipenya pede aja lagi, gitu kan. Tapi pede dengan memakai rasio itu beda. Rasionya jalan enggak? Atau cuman urat beraninya saja yang jalan? Ini kan beda toh. Termasuk hasil ini, Pak. Akhirnya akan beda. Kapan pakai fitur cruise control? Cruise control, ketika Anda melihat memang di depan Anda kosong, silakan pakai cruise control. Cuma ada batasnya, Pak ya? Karena ya memang ada batasnya, gitu ya. Dan ketika Anda dihalangi kendaraan lain, Anda melakukan pengereman atau Anda juga mampu melakukan cancel, ya cruise controlnya kan batal. Nanti di set nanti lagi aja gitu. Oke, mudah-mudahan fitur itu tuh untuk membantu pengemudi. Betul. Bukan terus jadi mainan. Maksudnya apa? Lari 150 mau buktiin nih, saya tetap pakai cruise control. Ya cilaka, kondisi jalannya kayak begitu. Setuju. Saya tidak akan mengatakan hal seperti ini ketika saya mengemudi di Jerman misalnya. Lain ceritanya toh. Tapi ketika kita tahu bahwa ini adalah perjalanan dari Semarang menuju Solo misalnya. Ya sudah harus tahu dong. Menempatkan diri, mengetahui kemampuan diri, itu sangat penting. Bukan cuma gaya-gayaan supaya dipoto, supaya bisa naikin ke sosmed. Betul. Apa yang mau dibanggain toh? Coba saya tanya. Termasuk pengenalan medan, Pak ya? Nah, apalagi kalau tidak mengenal medan. Artinya cuma pernah. Kalau belum pernah lebih bahaya lagi toh. Betul. Cuman pernah, kalau nggak salah
lebih bagus deh kondisi jalan, kan gitu kan? Atau kalau nggak salah ini lebih bergelombang. Itu kalau sudah ada di kepala, atau kata teman, hati-hati ya, banyak jalan yang seolah-olah seperti anjlok. Itu udah masuk dalam rekaman. Betul. Yang membuat kita ekstra hati-hati, bukannya malah digas. Itu kan cari masalah namanya. Ini obrolan kita nggak terasa sudah 2 jam, Pak Bebin. Mudah-mudahan peristiwa kemarin menjadi pelajaran berharga ya buat kita. Banyak hal yang perlu diambil sikap, dan kita harus mau dan berani untuk berubah. Baik. Terima kasih Pak Bebin, salam sehat. Oke. Kita ketemu lagi Sabtu Salam sehat buat kita semua. depan. Mohon maaf buat sahabat sonora yang pertanyaannya belum sempat saya bacakan pada kesempatan kali ini. Sabtu depan saya akan teruskan ke Pak Bebin Juwana. Peter dan saya Anto pamit. Selamat siang, sampai jumpa.